Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NPM 031. Saya dari Prodi PG PAUD. Saya semester 1 kelas 1A. Saya dari kampus Universitas Khairul Ternate dan dosen pengampu Ilham Wibowo SHMPH. Ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis hak asasi manusia dalam konflik Israel dan Palestina. Pendahuluan pembahasan materi. Konflik Israel dan Palestina adalah salah satu konflik paling lama, paling rumit di dunia. Ini adalah konflik yang melibatkan banyak faktor, termasuk sejarah, politik, agama, dan identitas nasional. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade dan telah menyebabkan penderitaan yang besar bagi rakyat di kedua belah pihak. Oke, baik, saya akan menjelaskan tiga pertanyaan. 1. Bagaimana pandangan Anda terhadap konflik Israel dan Palestina? Apakah konflik tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Jika iya, mengapa Dewan HAM PBB tidak bertindak? Jika tidak termasuk pelanggaran HAM, jelaskan. 2. Siapakah yang layak dibawa ke Mahkamah Internasional? Bandara Menteri Israel atau kelompok Hamas? Mengapa konflik kedua negara hanya berakhir dengan gejala senjata? 3. Menurut Anda, apakah solusi yang termasuk untuk menyelesaikan konflik kedua negara? Saya akan menjelaskan pertanyaan 1. Iya, saya merasa situasi konflik antara Israel dan Palestina ini sangat memilukan. Tentunya setiap konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan korban jiwa bisa dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak adalah hak dasar setiap individu. Mengenal tindakan Dewan HAM PBB itu adalah isu yang mengkompleks. PBB merupakan organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara dengan berbagai pandangan dan kepentingan. Seringkali ada hambatan politik dan hukum yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi rumit dan lama. Namun bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa. PBB telah melakukan berbagai upaya untuk merendahkan konflik dan melindungi hak asasi manusia, termasuk melalui media, resolusi, dan bantuan kemanusiaan. Meski demikian, hasilnya belum optimal dan konflik masih berlangsung. Penjelasan nomor 2. Kebutuhan apakah Menteri Israel atau kelompok Hamas layak dibawa ke Mahkamah Internasional? Berlangsung pada bukti yang ada dan apakah dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh salah satu pihak. Mengenai mengapa konflik antara kedua negara sering berakhir dengan gejala senjata, hak itu berkaitan dengan kompleksitas dan ketegangan dalam konflik tersebut. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak isu politik, agama, dan sejarah yang rumit. Upaya perdamaian dan negosiasi telah dilakukan, namun seringkali terhambat oleh perbedaan pandangan, kepentingan politik, dan kekerasan yang terus berlangsung. Niat untuk mencapai kepecahan damai dapatkan dipengaruhi oleh faktor termasuk kurangnya kepercayaan, kesulitan dalam mengatasi isu-isu yang sensitif, serta ketidakmampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, faktor eksternal seperti campur tangan negara lain juga bisa mempengaruhi dinamika dan berlangsungan konflik antara Israel dan Palestina adalah isu yang kompleks dan sulit dipecahkan. Ada banyak pendekatan yang telah dicoba untuk mencapai perdamaian antara kedua pihak, namun belum ada solusi yang paling baik untuk sempurna. Beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain: 1. Negosiasi langsung, upaya untuk mendukung perbandingan langsung antara Israel dan Palestina yang bertujuan mencapai kesepakatan menghalangi status Yerusalem perbatasan pemukiman Israel dan Palestina, pengungsi Palestina. 2.
Solusi dua negara. Solusi ini melibatkan pembentukan negara Palestina. Mereka hidup berdampingan dengan Israel yang aman dan diakui secara internasional dalam pembatasan yang disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Pengawas internasional melibatkan pihak ketiga atau badan pengawas internasional yang dapat membantu menjaga perdamaian, memfasilitasikan, mendukung dan mengawasi implementasi kesepakatan. 4. Proyek kerjasama mendorong kerjasama ekonomi, pendidikan, dan instruksikan antara Israel dan Palestina untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kehidupan rakyat kedua negara. Kesimpulan 1. Mengenai pandangan saya terhadap konflik Israel dan Palestina, saya melihat sebagai situasi yang memilukan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tindakan Dewan HAM PBB berkaitan konflik ini adalah isu yang kompleks karena terdapat berbagai hambatan politik dan hukum. 2. Dalam hal siapa yang harus diadil di pengadilan internasional, saya percaya bahwa setiap pihak yang melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional harus dipertanggungjawab, baik itu pemerintah Israel atau Hamas. Konflik ini sering berakhir dengan gencatan senjata karena banyak faktor, termasuk isu politik, agama, dan sejarah yang rumit. 3. Menurut saya solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini melibatkan pengakuan dan rasa hormat terhadap hak semua orang. Solusi dua negara, dialog dan negosiasi yang inklusif, dan dukungan internasional yang kuat untuk proses perdamaian.